Anda kembali di Corporate Action. Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja serta prospek bisnis PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk bersama Finance Director Sido Muncul Leonard. Selamat pagi, Pak Leonard. Selamat pagi. Pak Leonard, kita ingin mengetahui terlebih dahulu kinerja yang sudah dicapai oleh perseroan, oleh Sido Muncul, karena kita mengetahui bahwa ini ada peningkatan begitu ya. Kalau dari laba saja ada cetak pertumbuhan sekitar 38% sepanjang tahun ini. Tapi secara keseluruhan untuk performa keuangan dari perseroan, seperti apa Pak Leonard? Ya, jadi hingga periode 9 bulan, Sido mencatatkan pertumbuhan yang sangat kuat. Penjualan kita tumbuh 23% dan laba bersih 32%. Nah, ini sebenarnya pandemi ini membuat kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat meningkat ya. Iya, betul. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi produk-produk kesehatan dan immunity boosting seperti herbal dan vitamin. Nah, perusahaan kami dikenal dengan produk-produk herbal dan produk-produk kesehatannya. Hal ini yang menjadi motor pertumbuhan bagi perusahaan kami seiring dengan pesatnya permintaan dari pasar. Oke, baik. Artinya memang tidak dipungkiri pandemi justru memberikan keuntungan atau pertumbuhan yang signifikan terhadap perseroan. Tapi apakah ini hanya terkait dengan daya beli konsumen terhadap produk-produk Sido Muncul atau sebenarnya ada hal lain begitu, lebih eksternal dibanding hanya seputar pembelian saja, Pak Leonard? Jadi tadi ya seperti yang saya katakan, jadi sebenarnya kalau dari pandemi sendiri saya melihatnya bahwa ini membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat. Tapi kalau dilihat sebenarnya kan 5 tahun terakhir pertumbuhan Sido Muncul selalu konsisten. Kita selalu tumbuh double digit untuk penjualan. Dan juga untuk laba bersih juga tumbuh selalu di atas 20%. Jadi memang meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Tidak hanya pada saat pandemi, sebenarnya dari 5 tahun terakhir kita sudah melihat. Sudah 5 tahun kemudian. Cuman pada saat pandemi ini pertumbuhannya lebih signifikan lagi begitu ya? Iya. Masyarakat lebih aware lagi terhadap kesehatan mereka. Lalu produk yang saat ini, kalau kita berbicara 5 tahun kemarin saja sudah double digit terus konsisten. Kalau begitu kita berbicara dari 5 tahun dan tetap eksis sampai saat ini, khususnya selama pandemi, kira-kira produk-produk apa saja yang masih kuat di pasaran begitu? Produk-produk yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, seperti tolak angin yang kita semua konsumsi tolak angin, vitamin C, vitamin D, minuman yang mengandung jahe, dan suplemen-suplemen herbal kami. Tak lupa juga produk-produk baru kami seperti JSA, Sambiloto juga ramai diminati oleh masyarakat. Masih seputar itu ya, dan akhirnya masyarakat atau konsumen pun sudah mempunyai brand image yang kuat, akhirnya muncul brand loyalty juga ya terhadap produk-produk yang memang konsisten juga begitu ya, Pak Leonard, seputar imun dan juga produk-produk herbal. Nah, ini yang menarik, Sido Muncul juga memang juga sudah pemain lama juga ya untuk di dunia di bidang herbal ya. Tapi kalau untuk produk herbalnya sendiri, adakah hal yang baru begitu, inovasi baru yang dilakukan oleh perseroan terkait produk herbal mereka? Iya, betul. Jadi memang tiap tahunnya kita sebenarnya punya rencana minimal 3 produk launching di pasaran. Setiap tahun? Tapi dari tahun 2020 itu kita sudah meluncurkan lebih dari 25 produk baru. Baik berupa suplemen, herbal, minuman kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, pada suplemen herbal kita melengkapi koleksi portfolio produk kita dengan bahan herbal berkualitas yang teruji khasiatnya, seperti ada Sambiloto, JSA, dan beberapa varian soft gel kapsul seperti Visio, Fish Oil, vitamin D, dan sari kunyit di segmen herbal. Nah, di minuman kesehatan kita juga meluncurkan beberapa minuman kesehatan seperti vitamin C1000, RTD, terus berbagai minuman jamu dalam kemasan RTD dengan brand Jamu Heritage. Ada Jamu Heritage juga, ngejamu gitu ya. Kalau untuk penjualan di pasar global, Pak Leonard, apakah sekonsisten dengan baiknya penjualan selama 5 tahun terakhir dan ditambah juga pandemi, seperti apa untuk global sendiri? Ya, setahun ini sendiri kita mengukuhkan penjualan ekspor itu naik sekitar 38-39% dari tahun sebelumnya.
Jadi memang kontribusinya saat ini sekitar 3% dari total penjualan. Dan kita melihat potensinya memang ke depannya akan lebih baik lagi. Yang pada saat pandemi ini dibandingkan tahun 2019 agak turun sedikit, tapi kita melihat adanya recovery di tahun 2021 ya. Tapi kita melihat bahwa ke depannya market seperti Nigeria, Filipina, Malaysia itu market yang potensial buat ke depannya. Oke, tapi daya ekspor dari Sido Muncul sendiri masih tinggi tidak Pak? Kalau mengingat mungkin selama pandemi ya untuk masyarakat global yang belum terlalu mengenal obat-obatan atau jamu-jamuan seperti kita begitu agak berkurang pembeliannya begitu. Tapi untuk daya ekspornya sendiri seperti apa dari Sido Muncul? Jadi kita tuh udah ekspor ke 16 negara ya. 16 negara. Dan memang fokusnya saat ini ke 3 negara, yaitu Nigeria, Malaysia, dan Filipina. Nah kalau kita lihat pandemi ini kan mulainya dari tahun 2020. Waktu tahun 2020 kita melihat daya belinya agak turun karena pada saat pandemi beberapa fokus country kita yang kita baru mulai meningkatkan kualitas itu agak lebih turun ya. Tapi di 2021 kita melihat adanya recovery yang cukup baik, terutama di market Nigeria dan Malaysia ya. Dan produk apa biasanya yang menjadi unggulan di Nigeria dan Malaysia begitu untuk Sido Muncul? Kalau Nigeria, Malaysia, Kuku Bima, energy drink masih cukup baik ya permintaannya. Baik. Nah, ini kalau untuk jumlah pendapatan secara persentase yang bisa menyumbang kepada perseroan, kira-kira dari pasar global itu seberapa besar, Pak? Dan apakah ada target untuk lebih meningkatkan lagi persentase penjualan dari global kepada perseroan? Ya saat ini berkisar di 3%-an, tapi kita punya target mungkin bisa sampai 4%. Dan kita percaya jangka panjangnya 3-5 tahun bisa sampai ke 8-10%. 8-10% kita nantikan begitu ya untuk 5 tahun ke depan, dan pastinya semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh Sido Muncul. Kita masih akan membahas terkait seperti apa prospek dari pergerakan sahamnya juga dari Sido di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013. Rekan saya Jelita Telamanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Jelita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik untuk dicermati sejak IPO 8 tahun yang lalu. Kita lihat sejumlah datanya. Ini dia PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK), pemirsa. Kodenya adalah Sido, IPO sejak 18 Desember 2013. Masuk ke papan utama, bidang usahanya bergerak dalam bidang usaha industri jamu dan farmasi, masuk ke sektor kesehatan, subsektornya farmasi dan riset kesehatan. Industrinya adalah farmasi. Selanjutnya kita lihat siapa pemegang saham dari Sido ini. PT Hotel Candi Baru memiliki saham mayoritas yaitu 60% saham atau 18 miliar lembar saham. Kemudian 21% saham dimiliki Condordan Investment Pte Ltd sebanyak 6,3 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 18,2% saham atau 5,47 miliar lembar saham. Saham treasury-nya yaitu 0,8% atau 229,7 juta lembar saham. Kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham Sido ini sejak awal tahun, pemirsa. Sejak 4 Januari 2021 tercatat di harga Rp779. Kemudian pada akhir Januari di Rp724. Februari masih di level 700-an yaitu di 788. Kemudian April tercatat naik 793. Juni juga cenderung masih di level 724. Juli naik ke 798, kemudian September 788 dan Oktober naik lumayan signifikan yaitu ke Rp820 per lembar sahamnya. Itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Cakri.
Terima kasih Julita untuk informasi terkait Sido. Kita kembali bersama Pak Leonard, Finance Director Sido Muncul. Pak Leonard, tanpa kita mengkaitkan misalnya dengan sentimen pasar begitu ya, kalau Anda sendiri melihatnya kinerja saham Sido ini yang terus meningkat, sempat sih ada penurunan begitu ya di Juni, tapi ini harganya sudah menembus Rp820 per lembar saham lagi. Apa yang mempengaruhi peningkatan dari harga saham Sido sendiri, Pak? Kalau Sido ini kan sebenarnya perusahaannya sangat mempunyai fundamental yang sangat baik ya. Yeah. Nah kalau dilihat secara garis lurus dari awal tahun 2018 itu nilai sahamnya hanya 290-an. Kalau sekarang running di 840, berarti dalam waktu sekitar 3,5 tahun itu sudah tumbuh hampir 3 kali lipat ya. Iya, dari 2017 Jadi ya. kalau dilihat potensinya adalah harusnya sahamnya masih bisa bertumbuh lebih baik lagi, karena kalau kita lihat fundamentalnya juga cukup bagus dengan dividen yield yang sangat baik sekitar 5%, pertumbuhan juga sangat baik sekali untuk perusahaan yang sudah berdiri sejak 70 tahun yang lalu. Kita masih membukukan double digit di top line juga bottom line. Jadi pertumbuhan di harga sahamnya juga harusnya bisa mengikuti dari pertumbuhan profitability-nya ya. Oke, baik. Ini bahkan analis pun optimis bisa ada analisis bahwa harga saham Sido ini bahkan bisa menembus Rp1.000 per lembar saham. Bagaimana optimisme dari perseroan sendiri melihat ini, Pak? Saya nggak bisa komentar untuk ini. Baik. Cuman kalau dilihat kan dari research institusi yang cover saham Sido, dari 26 research institusi, itu 25 institusi katakan untuk buy saham Sido ya, untuk beli saham Sido, hanya satu yang hold. Dan ranging dari harganya itu sudah berkisar di atas 900 sampai 1.100 ya. Itu yang saya bisa kasih informasinya ya. Jadi bisa kita simpulkan perseroan juga coba optimis begitu ya, karena kenyataannya sudah mencapai harga 1.100 saat ini. Baik, untuk rencana korporasi dari Sido Muncul, adakah yang akan dilakukan dalam waktu dekat mungkin untuk menutup tahun ini yang akan dilakukan oleh perseroan, Pak Leonard? Ya, kita saat ini masih fokus dengan pertumbuhan organik ke depannya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih luas seiring dengan meningkatnya kesadaran kesehatan di masyarakat. Nah, jika keadaan membaik, kita juga akan mulai ekspansi ke negara-negara ekspor lainnya. Saat ini walaupun kita sudah ekspor ke 16 negara dan fokus ke 3 negara seperti Nigeria, Malaysia, dan Filipina, depannya kita juga akan ekspansi ke negara-negara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan lain sebagainya. Terus kita juga akan berencana untuk ekspor minyak Asiri mulai kuartal 4 ini. Baik, tentunya Sido Muncul yang semakin ekspansif ini ke pasar global juga butuh perkembangan dari transformasi digital. Kita akan membahasnya di segmen terakhir, di segmen 3 nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Kembali di Dialog Corporate Action, pemirsa masih bersama Finance Director Sido Muncul, Bapak Leonard. Pak Leonard, kalau di segmen sebelumnya Anda mengatakan perseroan juga optimis bahwa akan terus ekspansif untuk pasar global begitu. Tapi biasanya untuk ekspansi ini juga lebih baik begitu ya. Idealnya juga didukung dengan transformasi digital baik dari dalam negeri maupun nanti di secara globalnya. Seperti apa transformasi digital yang juga sudah dilakukan oleh perseroan untuk hingga saat ini? Ya, jadi kita melihat bahwa channel distribution melalui marketplace atau melalui online itu juga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi walaupun kontribusinya saat ini di penjualan kita hanya 3%, tapi kita melihat pertumbuhannya luar biasa kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Itu pertumbuhan di segmen online atau marketplace itu 11 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bekerjasama dengan sebanyak-banyaknya marketplace yang ada di Indonesia. Nah, Sido ini melihat bahwa karena perkembangan di dunia digital itu sangat cepat sekali, jadi kita sudah bekerjasama lebih dari 20 marketplace di Indonesia. Di sisi sistem, kita juga menginstall Salesforce Automation di tiap distribution channel kita.
Oke, baik. Itu dari sisi pemasaran begitu ya, sangat memanfaatkan teknologi digital salah satunya lewat marketplace. Tapi kalau untuk mungkin riset and development juga memanfaatkan teknologi digital juga, ini sudah dilakukan tidak oleh perusahaan begitu? Dan mungkin kalau sudah dilakukan di sudah sisi seperti mana, apa? Bu? Ya, untuk Boleh riset, ulang pertanyaannya? ya untuk riset dari mungkin dari produk-produk dan pengembangan inovasi dari Sido Muncul juga menggunakan teknologi digital mungkin seperti itu. Apakah sudah melakukan pengembangan seperti itu dan apa saja begitu yang sudah dilakukan mungkin Pak dari perseroan? Ya, tentunya kita sudah banyak sekali melakukan ya dari segi riset dan juga dari segi teknologi yang sudah kita pakai di pabrik kita ya. Kalau Ibu mungkin nanti sempat datang ke pabrik kita ya, kita sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, automated system dari awal mulai produksi sampai keluar barang jadi. Baik, seluruhnya sudah computerized begitu ya Pak ya. Kita beralih ke target capex begitu Pak. Untuk tahun depan berapa yang dianggarkan dan penggunaannya begitu nanti akan seperti apa untuk tahun depan? Kita belum bisa informasikan karena masih dalam tahap penyusunan budget di tahun 2022. Namun setiap tahunnya biasanya kita membudgetkan budget itu capex sekitar 100 sampai 150 miliar jika tidak ada major expansion. Kalau tahun ini sendiri sampai September capex kita yang sudah di spending ada sekitar 74 miliar. Baik, 34 miliar sebesar itu ya. Baik, dan untuk target penjualan dan juga laba bersih di tahun depan, kalau tadi Anda katakan 5 tahun ini terus konsisten juga begitu ya dengan double digit, tapi dengan 2002 nanti akan seperti apa Pak? Kita targetin penjualan dan laba bersih tahun depan masing-masing growth di atas 15%. Minimal. Oke, baik. Dan mungkin terakhir Pak Leonard untuk lebih meyakinkan lagi para pelaku pasar begitu bahwa saham Sido juga terus punya prospek yang baik begitu dan juga aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan dan begitu besar keinginan untuk terus memperlebar pasar global. Mungkin ada hal yang bisa disampaikan untuk meyakinkan meningkatkan optimisme dari pelaku pasar terhadap Sido. Mungkin saya share apa yang biasanya diminati atau komen-komen dari investor-investor tentang Sido ya. Nah, pertama, Sido mempunyai fundamental perusahaan yang sangat baik. Kita punya profitabilitas yang sangat baik sekali. Kita mempunyai profitabilitas yang tertinggi di antara consumer goods di Indonesia. Pertumbuhan laba bersih kita juga double digit di atas 20% tiap tahunnya. Dengan dividen payout ratio yang sangat baik sekali. Selama 5 tahun terakhir kita membagikan dividen payout itu di atas 90%. Dan tahun lalu kita membagikan dividen 100% dibagi 2, dividen interim dan final dividen. Juga kita membagikan saham bonus di tahun 2021. Ini menarik. Jadi untuk perusahaan yang sudah bertumbuh selama 70 tahun dan tetap konsisten memberikan growth, merupakan saham yang perusahaan yang sangat baik sekali untuk diinvestasikan ya. Baik. Dan Sido terus berkomitmen untuk menambah growth dan juga ini dividen dan saham bonus ini juga pastinya menarik bagi pelaku pasar begitu ya. Baik, terima kasih Pak Leonard, Finance Director Sido Muncul untuk waktunya Pak bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat.